Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku dapat informasi. Jadi awal mulanya aku kemarin lagi di Jawa. Terus ada satu perawat rumah sakit yang ada di daerah Bogor, di Dramaga, menginformasikan terkait ada anak umur 14 tahun. Katanya dia melahirkan korban oleh cucu yang punya panti asuhan tersebut. Ya, kiai atau ustadz, aku nggak begitu paham, tapi secara garis besar katanya cucunya melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya karena kondisi korban ini sudah hamil dan sudah melahirkan, kandungan di 5 bulan melahirkan, jadinya aku nggak pikir panjang, aku langsung mikir untuk nyuruh tim aku datang ke rumah sakit tersebut dan melihat keadaannya gitu, dan menawarkan mau nggak ikut sama kita untuk kita urus dan lain-lain. Tapi ternyata alhamdulillah mau, dan dia juga kayak ada trauma yang kita masih gali lagi, dan kita juga minta untuk nanti Komnas membantu kita untuk menyelesaikan case ini gitu. Nah ini sama siapa sayang namanya? Ini tuh sayang suaranya siapa? Oke, kamu umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Nah kamu ceritanya gimana ada di panti itu dari kecil tuh gimana? Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun ada di panti itu? Panti apa itu? Oke, itu emang panti asuhan? Ya. Yatim piatu gitu? Oh, oke. Kamu tinggal di situ udah dari 2 tahun. Kamu tahu nggak orang tua kamu siapa? Enggak. Nggak tahu. Oh, dari kecil kamu nggak tahu? Enggak. Nah, aku boleh tanya nggak? Ini kan kita harus tanya ya, karena kan juga harus, kamu juga harus terbuka biar kita bisa tahu nanti ngebantu kamu gimana. Nah, katanya yang ngelakuin itu cucu panti. Gimana ceritanya awal mulanya? Awalnya aku ada di rumah. Nah, sepi tuh, nggak ada siapa-siapa. Yang gede suaranya nak? Tiba-tiba cucunya tuh masuk ke kamar. Umur berapa dia? 30-an. 30-an. Terus? Nah, terus aku lagi tidur di situ. Tiba-tiba dia megang-megang aku. Aku udah coba ngeberontak, tapi dianya malah maksa gitu, pakai perlakuan keras. Aku diikat. Itu nggak ada orang? Enggak, pada kerja semua. Terus? Nah, terus pas aku teriak, Pelan-pelan aja. Terus? aku malah ditampar sama dia. Dia bilang, "Lu bukan siapa-siapa di sini, nurut aja lo apa kata gua." Kata dia. Ya, Terus? di situ aku nangis. Pas udah selesai gitu, aku langsung keluar, langsung cari orang di rumah situ. Gak ada orang satupun. Langsung keluar rumah. Tapi pas mau keluar rumah itu dicegat sama dia. Dicegat kenapa? Supaya kamu gak ngomong? Ya. Terus? Nah, pas kedua kalinya itu, pas aku lagi nyuci piring, aku ditarik sama dia. Dibawa ke kamarnya. Terus? Aku disekap,
kepala aku hampir dijedotin sama dia. Nah, di situ aku pingsan. Dia kondisinya sih emang lagi sering mabuk-mabukan orangnya. Sering mabok. Dia berarti total ngelakuin berapa kali? 2. 2 kali? Sampai kamu hamil? Ya. Oh. Terus oke, abis itu? Habis itu dia ngelakuin sepas-pasnya. Berapa kali? 2 doang. Dua-duanya? Terus? Kamu nggak ada ngadu ke siapa di sana? Enggak. Takut. Takut? Udah diancam sama dia. Udah diancam sama dia? Terus habis itu? Terus habis itu pas dia ngelakuin itu, tiba-tiba pengurus yayasannya itu datang. Dia nyariin ceknya. Pas itu aku langsung diumpetin di dalam lemari. Pas dibuka pintu kamarnya, gak ada siapa-siapa. Kata pengurusnya, Terus? ini orang kemana? Pada nggak ada sih. Pasti cari-cari, ketemu. Aku dalam keadaan pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit. Pas dicek oleh dokter, ternyata hamil. Berapa bulan? Katanya sih 3. 3 bulan waktu itu? Terus? Ditanya, siapa yang hamilin nggak? Iya. Terus? Terus awalnya aku nggak ngaku, takut kan. Nah terus pelan-pelan aku ngaku sedikit. Kalau sama nah, langsung aku dibawa ke Bogor. Awalnya sih di Kalimalang dulu sebelum ke Bogor. Kalimalang ngapain tuh? Di tempatnya saudara pengurus yayasan itu. Terus? Nah, di situ Ngapain di situ? ya aku diasingkan. Karena pengurusnya nggak mau tahu, malu dia. Nah, aku di situ nggak lama itu dia nelpon, nanya betah nggak di situ. Bilang nggak, udah langsung dibawa ke Bogor. Siapa yang nelfon itu? Yang nelpon pengurusnya. Pengurusnya siapa? Namanya Terus? Di Bogor di tempat siapa? Sepupunya. Nah, aku bingung, yayasan kamu di Jakarta Pusat. Terus kamu dibuang setelah mau melahirkan ke Bogor. Dan kondisi kehamilan kamu 5 bulan kan? Anak kamu kecil ya? Ya. 1 kilo, Mbak, tolong dong. Iya, anaknya mana? Duh, anaknya kecil banget. Jadi anaknya 1,3 kilo, guys. Ya kecil banget ini. Karena melahirkan di usia kandungan 5 bulan lebih ya. Kenapa bisa melahirkan di usia 5 bulan? Kata dokter, kecapean apa? Ya, kecapean katanya. Kamu di sana kerja? Nyapu, nyuci piring. Mereka tahu kamu hamil padahal? Tahu. Terus habis itu? Sering ada juga di rumah itu orang namanya Dede. Nah, aku sering diajak jalan sama dia. Aku dijodohin sama dia, aku nggak suka. Umur 30 yang udah tua itu? Ya, yang tinggi itu. Yang disuruh nikahin kamu? Ya. Oh, terus? Nah, terus pikiran aku tuh dia orang baik.
Pas itu saya mau diajak jalan-jalan ke warung, diajaknya ke rumahnya. Pas itu kawasannya sepi, aku coba, aku mau diperlakukan sama kayak si. Karena dia belum tahu aku hamil, aku bilang aku lagi hamil. Nah, nggak jadi, dia langsung ngulangin aku. Di situ aku ditanya, habis kemana, dibawa kemana? Terus? Dibawa ke rumahnya. Diapain kamu? Diperlakukan sama kayak si. Nah, terus kamu bilang apa? Aku lagi hamil. Terus? Nah, terus di situ si itu kayak ekspresinya malah kayak seneng gitu, kayak lega. Nah, terus di orang-orang di sekitarnya juga tahu. Saya coba maksa buat ngajakin dikasiri. Nah, pas di situ untungnya aku udah kesakitan di tanggal 21 itu. Langsung bawa ke rumah sakit. Di situ aku ngelahirin tuh. Sesar? Nggak normal. Oh, normal kamu lahirnya. Terus? Nah, terus Kamu ngomong sama perawat di sana minta tolong ya? ya, Gimana? di situ aku minta tolong cariin tempat tinggal. Karena aku nggak mau balik lagi ke Jakarta, ketemu lagi sama si. Aku nggak mau sama mereka. Nah, pas kata mereka mau nggak tinggal sama Kanopi. Pas aku pikir-pikir, ya udahlah, aku mau, daripada aku tinggal di rumah sakit mulu kan. Ada yang datang mulu, keluarganya datang mulu. Ya udahlah, aku di sini aja. Terus? Terus pas sebelum kesini sempet tuh nama kartu keluarganya diubah sama dia. Iya, kartu keluarga kamu jadi keluarganya yang si aki-aki tua yang mau nikahin kamu ya? Ya, Nggak apa-apa, berarti nanti itu pemalsuan data, kita bisa laporin semuanya. Kamu mau laporin nggak nih yang ngelakuin ini? Mau ya? Kita laporin ya, biar di penjara ya. Kamu masih kecil, anak tuh bawah umur lah. Ya, bukannya kamu harusnya dilindungi, kamu kan yatim piatu nih. Ya nggak? Biar aja biar dapat efek jerah. Mana Jakarta Pusat ya? Yatim piatu apa? Yayasan? Apa? Oke. Itu emang untuk yatim piatu yang nggak mampu apa gimana? ya untuk yang nggak mampu, anak-anak yang nggak mampu. Oke. Ya, nanti kita cari tahu di sana, kita mau bantu kerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak untuk menyelesaikan ini semua. Kita laporin polisi, ya. Ingat ya, kita laporin polisi tuh. Nanti biar penyelidikan aja ya Mbak. Entah mungkin itu kena juga tuh yang si aki-aki itu atau enggak, karena kan datanya dirubah tanpa seizin dia. Gitu. Terus itu yang pertama. Kedua, dia ada pencobaan juga loh, si aki-aki itu. Pencobaan pemerkosaan. Ya kan, benar? Nah, terus udah gitu, sampai sekarang si cucunya itu nggak ada tanggung jawab? Enggak. Nggak ada ngubungin juga? Kamu nggak punya handphone ya? Enggak. Nggak punya handphone selama ini? Selama di panti juga nggak punya handphone? Enggak. Aku udah coba, kan yang ke situ ada duit santunan. Nah, aku kumpulin, aku nabung, udah dapet 800. Dipakai Sama pemilik itu. pemilik yayasan? Ya.
Kenapa dipakai? Nggak tahu, katanya lagi butuh, nggak punya duit dianya. Oh, dipakai 800.000-nya. Iya. Jadi nggak jadi beli HP. Kamu sekolah sampai SD doang katanya? Iya. Langsung mondok karena nggak betah di sana. Oh, nggak betah di mana? Di yayasan. Tapi terus udah selesai mondok balik lagi? Iya. Aku di sana 3 tahun. Pas sampai 3 tahun, aku disuruh balik lagi buat ngejagain anak-anak yang ada di sana. Umurnya 3 tahun. Karena nggak ada lagi yang mau ngurusin dia. Kamu bisa baca Quran? Bisa. Bisa ya? Katanya kamu pengen jadi hafiz-hafizah Quran. Cita-cita kamu. Kamu tahu nggak orang tua kamu di mana? Enggak, kata pengurus yayasan itu sih udah meninggal. Dua-duanya? Ya, katanya. Katanya. Tapi data diri kamu ada nggak yang asli? Nama ibu kamu siapa? Siapa? Oh, tinggalnya di mana? Katanya sih di Cirebon. Di Cirebon. Bapak kamu? Medan, Batak, Medan. Medan. Tapi nggak tahu di mana-mananya. Cirebonnya di mana tahu? Oke, guys. Jadi adiknya ini baru nyampe yayasan kemarin ya? Baru kemarin di sini ya? Baru kemarin di sini karena di rumah sakit itu udah mulai rame, orang pada bolak-balik, udah gitu. Pihak dari rumah sakit kan nggak bisa kan, kelamaan di rumah sakit tuh nggak bisa gitu. Karena emang harus segera diproses nih, harus seperti apa. Kita sambil koordinasi dengan Dinas Sosial dan Komnas Perlindungan Anak terkait kasus ini seperti apa nanti ke depannya. Tapi yang jelas, aku pribadi, aku pengen ini segera dilaporkan ke pihak yang berwajib biar menjadi efek jera untuk si pelaku ya. Si pelaku, terduga pelakunya ini usia 30 tahun, cucu dari pemilik yatim piatu panti asuhan ini. Ya, dia korbannya aku nggak tahu berapa. Korbannya berapa orang? Kamu doang apa ada yang lain? Ada sama adiknya pengurus yayasan itu. Adiknya? Pengurus yayasan. Digituin juga? Sekali dah. Tapi kamu 2 kali langsung hamil? Oke, guys. Sekarang adiknya ini usia 14 tahun. Udah 14 apa belum? Udah 14 tahun. Dan berhenti sekolah pada saat SD. Ya. Makanya pada saat kemarin aku dapat info ini urgent nih. Ya, aku kalau anak di bawah umur aku concern banget. Makanya udah bawa aja. Kemarin bilang kan dapat info. Biayanya sekitar 5 juta lebih ya katanya ya. Udah 5 juta lebih kan ya awalnya. Ya udah nggak apa-apa, udah nggak usah dipikirin, udah bawa aja langsung. Akhirnya Kak Lina dan Mbak Rofiko langsung ke Bogor, ke rumah sakit Buddha Maga, seperti itu. Ya, sekarang udah aman, alhamdulillah aku udah tenang juga kalau di yayasan kami. Tinggal ada satu anak sama ya, tapi kalau itu tidak hamil dan pelakunya adalah diduga bapak kandungnya sendiri ya. Ini kalau keluar rumah sakit pengen kita tangani juga, jadi lumayan ada beberapa kasus terkait seperti ini ya. Jadi aku lebih concern terhadap anak ya, karena kalau anak ya nggak tahu ya, aku sampai nggak bisa tidur ya. Kalau ODGJ kan mungkin kita udah tahu ranahnya bawa ke rumah sakit dan lain-lain, tapi kalau anak ini kan prosesnya panjang, kita harus lapor polisi dulu, minta pertolongan ke PPA, rumah aman dan lain-lain, pokoknya panjang deh SOP-nya ya. Jadi makanya insya Allah semoga kita dikasih kelancaran nih untuk ngebantu adiknya ini untuk mendapatkan keadilan dan proses segera dijalankan. Karena kata Bu Lia selaku dari Komnas Perlindungan Anak, katanya Tenovi ini laporin ke Polda Metro Jaya aja, biar sekalian ke Polda katanya gitu. Jadi nggak tahu nih, nanti aku lagi tunggu Bu Lia untuk nge-handle kasus ini, bantu kita ya. Jadi kalian ikutin terus, semoga kita mendapatkan titik terang dalam kasus ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian ikutin aku di hari ini, karena ada beberapa case yang akan kita tangani ya.